Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya Hijrianti. Di video kali ini saya akan memberi tips untuk kalian yang ingin lepas dari krim dokter. Saya ini pakai krim dokter, bukan krim dokter yang abal-abal, yang racikannya nggak ada mereknya itu, tapi saya pakai krim dokter yang kliniknya itu sudah ada cabangnya di kota-kota besar. Kemudian dokternya sudah terpercaya, teruji, dan saya sudah pakai 8 tahun krim dokter ini. Kenapa sih saya memilih untuk berhenti? Simak terus videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe dulu ya. Ya guys, di video kali ini juga saya akan memberitahu produk-produk apa aja yang saya pakai selama krim dokter dan tips ketika lepas dari krim dokter, karena setelah lepas itu saya benar-benar break out. Dan yang asal kalian tahu, saya itu mencoba lepas dari krim dokter itu sudah sering, jadi sudah pernah saya lakukan beberapa tahun yang lalu, tapi saya gagal, nggak sabar soalnya. Nah, baru tahun kemarin deh saya berhasil berhenti lepas dari krim dokter. Makanya kalian jangan skip videonya ya, karena ada beberapa produk yang harus kalian wajib tahu banget. Sebenarnya nih ya, kalian boleh aja pakai krim dokter, asalkan yang pertama ada dokternya yang bisa buat kalian konsultasi kapanpun kalian mau. Yang kedua, harus punya klinik biar kalian bisa ngeklaim kalau ada apa-apa di wajah kalian gitu. Harus terpercayalah kliniknya, kalau bisa sudah punya cabang di mana-mana gitu. Kemudian yang ketiga, kalian harus nurut sama apa yang dikatakan dokter, harus teratur makanya. Pokoknya kalian harus mengikuti perintah dokter, harus yang sesuai anjuran dokter. Itu nggak apa-apa banget sebenarnya ya, bukan berarti aku nggak ngebolehin. Yang nggak boleh itu kalian pakai krim-krim racikan abal-abal yang nggak terdaftar BPOM, yang nggak ada kehalalannya, yang bungkusnya itu cuma polos putih doang, terus ada tulisan krim pagi, krim malam. Itu yang nggak boleh kalian pakai gitu. Jadi krim dokter yang sudah teruji, yang sudah ada kliniknya, ada dokternya, yang namanya sudah besar, itu nggak apa-apa banget kalian pakai gitu guys. Alasan kedua, makin lama makin mahal guys krimnya. Kenapa? Karena jadi pertama itu misalnya aku pakai krim A itu dosisnya rendah, karena udah terlalu sering aku pakai yang krim A, si dokter itu naikin dosisnya agar muka aku itu bisa lebih bagus dari sebelumnya gitu. Jadi kalau pakai krim A terus muka aku standar gitu, jadi naikin lama-lama, dinaikin otomatis kan harganya nggak semurah sebelumnya begitu guys. Jadi aku pikir lama-lama kalau begini tekor juga ya. Kalau misalnya aku bisa sih minta, dok aku mau krim A aja deh seterusnya gitu, tapi ya itu nggak ngefek guys. Jadi kayak biasa aja muka tuh gitu, jadi nggak kayak sebelum pakai dan sesudah pakai itu kan peralihannya beda banget. Nah setelah pakai terus kan kelihatannya jadi biasa aja. Maklum lah ya, namanya manusia ya, pasti kurang puas terus gitu. Makanya dokter menyarankan untuk naikin dosis mahal. Kalau misalnya dosisnya nggak dinaikin, ya mukanya gitu-gitu aja. Kemudian yang terakhir, wajah aku itu malah jadi lebih sensitif, jauh lebih sensitif. Pokoknya kena air hujan aja beruntusan. Kalau nggak pakai krim malamnya semalam aja, besok paginya mukanya nggak banget. Jadi selama pakai krim dokter itu benar-benar harus rutin banget gitu. Jadi nggak apalagi nggak pakai seminggu, yang pakai sehari 2 hari aja muka aku udah karena udah lihat kamera cermin dan kamera. Itu beberapa alasan aku kenapa berhenti pakai krim dokter. Sekarang aku akan memberitahu produk-produk apa aja yang aku pakai selama aku berhenti. Sumpah demi apapun aku berterima kasih sama satu produk ini yang bisa ngebuat aku sabar. Karena tips yang pertama, kalian ingin berhenti itu sabar menerima wajah kalian yang nantinya akan breakout parah. Ini dia aloe vera dari Nature Republic guys. Jadi aku tuh udah
udah mulai keluar beruntusan, aku langsung timpa ini. Aku ini beli yang jar ya, kalian pasti tahu lah ini tuh udah produk sejuta umat, pasti nggak ada yang nggak tahu produk ini. Dan belinya di mana, yang ori di mana juga nanti kalian cari tahu sendiri aja. Ini aku beli di Shopee, di tokonya aku lupa. Pokoknya kalian cari tahu yang ori, atau nggak kalian bisa ke official Natura Republic-nya ya, gitu. Nah untuk cuci mukanya aku juga pakai dari Natrep, tapi karena udah habis dan aku udah nggak pakai itu lagi, nanti aku tunjukin ya. Ini dia nih gambarnya aja nih. Tada. Nah sabun cuci muka dari Natrep itu aloe vera juga, aku suka banget pakai itu juga. Pokoknya yang berbau aloe vera itu aku pakai. Sabun cuci muka ini, dan satu lagi ada face mistnya, tapi aku nggak tahu deh ya itu mana sih face mistnya itu. Nanti aku juga ada di sini, jadi nanti aku simpen di sini ya, face mist Natrep aloe vera, aku pakai itu juga gitu. Aku beli sepakat itu yang membantu aku banget. Jadi ketika beruntusan aku langsung pakai ini malam pagi, nggak malam pagi lah, lebih dari sehari, dari 3 kali lah pokoknya guys. Nah untuk tonernya yang paling membantu aku adalah toner cuka apel dari Mahira Beauty. Jadi kan yang namanya skincare itu harus ada cuci muka, toner, pelembab ya. Nah kalau cuci mukanya Natrep, pelembabnya aku nggak pakai apa-apa, aku pakai ini aja. Aku ini jadiin pelembab dulu selama berhenti dari krim dokter. Kemudian tonernya aku pakein cuka apel. Katanya cuka apel itu kan bagus untuk meredakan peradangan di wajah ya tuh. Nah itu dia produk-produk yang aku pakai selama wajah aku breakout atau selama aku berhenti dari pemakaian krim dokter guys. Nanti kalau kalian ingin tahu penjelasannya, nanti aku akan review detail setiap produknya deh gitu ya, kalau kalian mau sih. Tapi yang ini sih aku pasti review banget, karena ini aku udah pakai setahun dan sekarang masih ada aja, bagus, awet, dan harganya murah, 75.000 guys tuh. Nah itu dia produk-produk yang aku pakai. Untuk cerita singkatnya, jadi yang pertama kan tadi tipsnya sabar, yang kedua kalian harus punya tekad yang kuat kalau mau berhenti. Jadi ketika kalian udah sabar, lihat muka gitu jerawatan, semangat. Dan yang ketiga adalah doa guys. Serius, yang poin nomor 3 ini sebenarnya yang paling membantu aku berhenti dan sabar. Berarti urutannya pertama doa dulu kali ya. Doa, punya tekad yang kuat, baru sabar kali ya. Ya pokoknya bebas ya, pokoknya 3 poin itu penting banget untuk kalian yang mau berhenti dari krim dokter. Berdoa itu sambil ngolesin ini ya guys. Kalau aku tipsnya gini, aku sebelum ngolesin ini bismillahirrahmanirrahim, sambil ngolesin ini nih, aku bilang ya Allah, ridhoilah aku untuk berhenti dari krim dokter ya Allah, aku ingin bla 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 bla, alasan kalian kasih tahu sambil oles-oles aja gitu. Semoga ya Allah cepat berhenti wajah aku seperti sedia kala, nggak beruntusan lagi, nggak kusam lagi gitu doanya guys. Nah tidak berhenti di situ. Dengan produk-produk tadi aku masih belum puas. Jadi misalnya udah nih berhenti ya, beruntusannya udah selesai, aku pakai produk tadi itu kurang lebih 3-4 bulanan lah ya. Kok muka aku kusem ya, nggak secerah aku pakai krim dokter gitu. Meskipun beruntusan aku itu udah mendingan gitu guys, tapi muka aku tuh udah netral. Udah hilang lah sisa-sisa zat-zat kimia dari dokter itu. Jadi aku tuh merasa kurang puas karena mukanya udah netral, udah balik lagi. Ternyata aku balik lagi itu kusem gitu kan. Saya nggak secelin dulu pakai krim dokter. Jadi aku rasa aku kayaknya harus cari skincare yang worth it deh tuh. Nah untuk kalian yang ingin memakai skincare yang mukanya udah netral dari krim dokter, itu harus bertahap ya.
Kenapa? Karena kalian harus mengenal kulit kalian cocok atau enggak sama produk yang akan kalian pakai gitu. Jadi awalnya aku pakai Garnier, ternyata rembusan, padahal aku punya netral gitu ya, tapi rembusan lagi, jadi aku stop gitu. Kemudian aku pakai Pond's waktu itu, pernah pakai Pond's, nggak cocok juga, jadi aku berhenti lagi pakai produk yang tadi lagi, sampai akhirnya aku nggak pakai apa-apa. Pakai produk yang tadi tapi ditimpa foundation gitu, jadi kelihatan rada mendingan lah, rada cerah gitu. Kalau pakai produk yang tadi ya cuma netralin wajah aja gitu ya. Sampai akhirnya aku ketemu deh skincare aku yang sekarang nih. Ada nih, lihat videonya ya nanti. Itu dia guys, tips dari aku untuk kalian yang mau berhenti dan lepas dari krim dokter. Kalian harus punya tekad yang kuat, bersabar dan berdoa. Itu dia inti dari video ini. Semoga bermanfaat. Cukup ya kayaknya. Kalau misalnya kurang jelas bisa kalian tanyain di kolom komentar. Oke, jangan lupa loh like dan subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum.